Udah, langsung kita ngobrol nih ya. Oke, punya gue nyala kan ya? Iya, lu kayak lagi musim BH kan? Nggak apa-apa, santai aja. Oke, balik lagi di obrolan senior seni. Kita sebutnya senior seni aja ya? Iya. Senior seni ya? Podcast pertama. Nggak, sebelumnya udah kemarin-kemarin. Cuman kan mau dijadiin yang benar-benar official podcast ya hari ini gitu ya. Karena sebelumnya memang udah ada rangkaian program juga sama ngobrol sama bareng seniman, terus pekerja seni, dan juga beberapa yang ada di industri seni rupa ini. Nah, menariknya di hari ini, di hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, kita mau ngobrol detail lagi dan mungkin akan lebih dalam lagi bareng salah satu seniman. Oke nih, ini seniman muda ya kan, punya karakteristik dan juga lebih banyak beragamnya nih. Nah, detailnya karya seperti apa? Mungkin langsung aja kita panggilin dengan ada Kristo di sini ya. Langsung aja di sini. Sebenarnya gue pengen tahu dulu nih, kalau mungkin gue taunya memang nama Instagram lo kan kayak agak sulit disebutnya tuh ya kan. Tapi ke orang-orang manggilnya Kristo lah. Sebenarnya nama panjang lu siapa tuh sebenarnya? Christopher Yohanes De Brito Perkasa Lumban Tobing. Wah anjir. Panjang itu banget. Nama baptis kali ya? Atau nama baptis gue Yohanes De Brito. Tapi panjangnya itu dari keluarga? Dari campur-campur, ada yang dari bokap, ada yang dari opung gue. Oh, lu asli mana tuh? Bokap Batak, nyokap Jawa. Oh, jadi nama itu dari campuran Batak. Ada marga lu apa berarti? Tobing. Oh, Tobing. Oke. Jadi di situ panjang banget, endingnya tetap Tobing gitu ya? Oke, no, jadi sebenarnya kalau mau cari tahu nggak ada sih sebenarnya informasinya ya, karena di Instagram atau sosmed lo tetap ada tulisannya Kristo doang istilahnya kan? Paling simpel aja nggak sih? sih? Paling simpel panggilan gitu. Nah, kalau buat awal-awal sih sebenarnya paling basic, lagi sibuk apa lo sekarang nih? Lagi sibuk preparing buat karya buat pameran, terus sibuk nyari project juga, kayak coba pitching ke brand-brand atau ke mungkin agensi atau studio yang mungkin mau kolaborasi gitu. Itu jadi pamerannya rencana lo mau di mana? Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman yang dengar melihat kan bisa jadi kolaborasi loh. Atau lo ada kebutuhan apa yang bisa dibantu sama teman-teman jadi benar-benar bareng nih bikinnya nih. Terus kalau pameran yang upcoming ini bakal ya udah gue berdua sama teman gue. Teman lo berdua, jadi kayak duo ya, pameran duo. Kita duo showcase aja sebenarnya. Dua showcase, jadi dua seniman berpameran bareng. Tanggalnya lo udah dapat belum? Periode bulan deh. Mungkin kita tuh kemarin pengennya di 27 Mei, tapi 27 Mei, berarti bulan ini banget ya? Tapi kayaknya bisa aja diundur mungkin ke awal Juni mungkin ya. Kemungkinan. Gitu. Persiapan gimana persiapan? Persiapan, wah cukup ini ya, capek. Karya udah beres? Karya belum, makanya nih kayak... Lo bisa sebut sebenarnya, lo duo dengan siapa? Oh ya, gue duo sama teman gue barista toko namanya Abi. Wah menarik, selain dia jago ngeracik kopi, dia juga berkarya juga. Yang gue suka tuh sebenarnya lebih ke dia nggak ada basic seni rupa sama sekali, jadi dia suka gambar dan dia tuh suka musik hip hop gitu, jadi dia juga produce lagu hip hop. Nah itu yang gue suka kayak wah dia multi talenta ya, bisa semua ya. Kayak menurut gue karya juga dia ngomongin kritikan gitu, kadang yang gue lihat kan beberapa karyanya dia ngomongin kritik pemerintah atau apa, terus kayak gue bilang kenapa nggak kita ngomongin yang serius gitu loh dengan konsep. Selama ini lu bercanda terus soalnya ya? Enggak, kalau gue justru lebih seneng ngajak orang-orang yang mereka kayak kesulitan punya wadah untuk berpameran atau apa. Yes. Gue coba bantunya, ya udah ayo coba kita pameran. Kayak gimana sih preparing pameran tuh dengan matang. Kalau dia kemarin tuh cuman ya udah asal naruh aja gitu-gitu. Tapi kayak kita bikin lebih matang lagi, lebih profesional biar bisa orang tuh kalau ngeliat tuh juga lebih enak. Oh, ternyata ini konsepnya ini gitu-gitu. Jadi dari situ lo kenal dia, lo melihat beberapa karya terus lo coba deh ngajakin untuk bikin duo. Iya, bikin duo. Dan sebenarnya si siapa tadi namanya? Abi ini lo kenal di mana awalnya tuh? Kayak langsung dapet kayaknya gue cocok nih kalau bikin duo sama dia tuh dari mana lo awalnya? Awalnya tuh ya udah gue kenal sama mantannya dia temannya. Oke, karena wanita. Enggak, jadi kayak gue temenan sama mantannya Abi. Gitu. Terus ya udah ketemu. Terus udah jadi kayak kenal Abi juga gitu. Terus udah dari situ. Wah, dilihat gambar-gambarnya oke gitu. Belum. Oh, belum. Gue masih cuma ngobrol-ngobrol biasa, terus kayak ngeliat dia mulai bikin karya, upload karya. Dari situlah gue yang kayak
Menarik nih gitu. Menarik, apalagi dia sempat showcase di Gandaria, suasana Gandaria. Jadi kayak coba gue datang, gue lihat, wah oke nih, tapi kayaknya kayak kurang matang. Jadi kayak kita ada diskusi lah waktu itu. Terus gue coba muter otak kayak pas pulang tuh kayak gimana ya? Apa gue ajak dia, kita bikin yang serius karena gue ngeliat dia punya potensi. Oke, gue coba aja. Jadi benar-benar emang dari basic pertemanan lah, Iya, kenal, lihat, terus akhirnya bikin lah duo. Iya. Nah, kita lanjut coba ngomongin soal persiapannya. Kenapa akhirnya memilih 54 Studio 54 untuk jadi area pamerannya? Sebenarnya simpel karena keterbatasan ruang di Jakarta. Ruang di Jakarta. Kalau kita mau ngomong galeri-galeri mahal banget buat sewanya, dan gue tuh udah tahu Studio 54 itu tuh dari 2021 waktu mereka awal bikin pameran, bahkan mereka buka itu gue datang ke pamerannya, dan kebetulan gue ngobrol sama ownernya Emma. Dari situ kita kayak Emma, dan yang gue suka dari Emma adalah Emma support buat seniman-seniman muda gitu, yang mereka bahkan lo bisa aja kayak lo nggak punya budget terus lo ngobrol lah, yang penting lebih kayak kecocokan soal gagasan konsep gitu-gitu yes, lah ya. Itu gue suka banget. Gue bilang ke dia kayak menurut gue ini jadi suatu ruang yang menarik karena gue sebagai pelaku seni itu sulit banget buat nyari ruang di Jakarta, dan mau nggak mau kita harus nyari ruang alternatif, coffee shop atau apapun gitu. Nah, dari situlah gue coba akhirnya pakai Studio 54 ini. Studio 54 sebelumnya emang ada kegiatan pameran? Yang lo tahu? Waktu awal-awal mereka itu ya ada pameran gitu, terus gue ngeliat. Tapi kan kalau sekarang udah berubah. Mereka tuh sebenarnya open studio yang bisa buat photoshoot juga, buat apapun. Jadi gitu. Ruang alternatif yang tidak melulu seni rupa lah kasarnya. Bisa komersil juga bisa ya. Karena gue lihat juga kan ada kegiatan bazar di sana. Ya, itu terus kayak dia bikin workshop juga pernah gitu ya. Jadi menarik sih tempatnya. Dan emang ketika pas sempat meeting awal sama Emma juga, dia juga ngasih ide kayak dia pengennya kalau bisa di pameran gue sama Abi tuh ada setidaknya ada side program gitu, kayak lo bikin workshop atau artist talk yang setidaknya tuh bisa ngundang daya tarik orang juga datang ke sini gitu. Terus bahkan Emma juga kayak lo bisa pakai ini nih ruangan ini, lo bisa gambar di cermin. Jadi kayak gue ngerasa kayak apa ya, dikasih ruang untuk bebas berekspresi gitu loh. Jadi bener-bener ngobrol, jadi ada ide-ide juga gitu kan. Dan bahkan emang kalau ini out of context, sebelumnya gue juga sebenarnya ada project pengen bikin pameran skateboard waktu itu. Nah gue udah mikir itu di Studio 54, gue udah mikir gimana gue ngubah Studio 54 tuh jadi tempat skateboard. Karena juga lo lumayan aktif juga main skate gitu? Enggak juga sih sebenarnya, cuman kayak gue suka sama culture-nya skateboard. Terus ya udah, waktu itu tuh nggak tahu ya Kak. Berarti di bulan ini akan ada yang lo persiapkan, pameran duo, dan itu di Studio 54 di daerah Cipete masuknya ya? Daerah Cipete, jadi teman-teman ntar detailnya sih bisa follow aja langsung di Kristo itu Instagram, bakal ada tuh kan informasinya. Dan juga di Instagramnya Studio 54 tuh pastinya akan keluar juga. Sekarang mungkin lebih ngobrolin tentang, kita mungkin agak sedikit flashback dulu nih. Lu waktu itu, ini cukup basic juga sih, kayak akhirnya lo bisa cemplung di seni rupa sebenarnya. Itu bagaimana tuh awalnya? Apakah dari pendidikan lo pas SMP atau SMA? Nah itu bisa. Lo SMA di mana sih? SMA gue di Jogja. Di mana tuh? Sekolah Menengah Seni Rupa. SMSR. Oh SMSR, oke. Jadi lo 3 tahun di sana? 3 tahun di sana ambil jurusan lukis. Lukis. Jadi di situ lo daya tarik lo untuk lebih dalam kenal. Tapi sebenarnya kalau dari kecil, karena basicnya orang tua gue semua seni rupa. Orang tua lo apa? Nyokap itu lulusan Kriya Kai IKJ, bokap itu juga lulusan Patung IKJ. Jadi dua-duanya nih IKJ. Dua-dua IKJ jadi dan lo dosen. Dosen sampai sekarang? Bokap yang sekarang, nyokap udah enggak. Nyokap udah enggak. Dulu nyokap lo juga dosen. Trimatra. Lalu kenapa nggak di IKJ? Akhirnya kan gue di IKJ akhirnya. Akhirnya. Tadi maksudnya kan ngobrolinnya kenapa nggak diisi kan? Karena sama-sama di Jogja nih. Kalau kenapa nggak diisi itu sebenarnya cuma simpel karena teman-teman gue yang dari SMSR pada mau ke isi. Udah kayak jadi pindahan aja gitu. Gue ngerasa kayak, aduh teman-teman gue ntar itu lagi gitu loh. Dan kayak ini dulu teman gue SMA, terus di kampus ini lagi, ini lagi. Jadi kayak, jadi kayak mencoba untuk daftar di mana loh setelah lo waktu lulus? Gue nggak ada pilihan lain waktu itu, gue pilihnya ITB. Tapi waktu gue lulus dari SMSR itu ada sempet kayak pertanyaan lah ke diri gue kayak kira-kira gue bakal survive nggak di seni rupa itu ada keraguan gue ketika gue mau melanjutkan ke seni rupa apa enggak gitu. Ternyata makanya gue sempet daftarnya tuh UGM, UI sama ITB terakhir. Jadi waktu itu kalau boleh tahu ya, di UGM lo ngambil apa rencana maunya? Hukum. Anjir jauh dong lo. Jauh. Dari
Dari SMSer ke hukum tuh kenapa lu bisa mikir gue mau ngambil? Karena gue nggak yakin di seni rupa. Hukum seni rupa tuh nggak ada memang, lu perlu juga tuh hukum tuh. Gue nggak yakin gue bisa hidup di seni rupa. Waktu lo di SMSer lo sebenarnya bisa melihat sedikit tentang gambaran masa depan nih ya kan? Ya karena kebetulan kan gue waktu di Jogja, sekolah di Jogja, gue nggak cuma main di sekolah gitu. Gue main juga ke S House, main. Oh ya di era lo tuh udah ada S House ya? Main ke kolektif-kolektif di itu. Lulus tahun berapa sih? Lulus tahun 2016. Lulus SMA? SMA ya. SMA ya. Lulus SMA 2016. 2016 lagi kuliah. Terus langsung ke IKJ. Langsung IKJ. Karena yang tadi lo sebutkan nggak masuk. Nggak masuk semua. UGM hukum nggak Iya. masuk. UI. HI. Satu lagi apa? ITB. ITB apa? FSRD. Oh, FSR. Ini masih mending ya karena masih ada nyambungnya. Iya. Tapi ternyata 3 pilihan ini lo nggak masuk. Nggak masuk semua. Oh, Terus oke. akhirnya orang tua kayak, ya udah lo mau apa nih? Ada pilihannya tuh waktu itu Trisakti, Telkom. Dari 3 yang tadi lo pilih gagal, akhirnya orang tua ngasih referensi. Ya, tapi mereka sebenarnya tuh maksanya tetap diisi. Gue tetap menolak untuk diisi. Iya, kenapa ya sebenarnya lo nggak suka diisi? Sebenarnya menarik juga. Cuman karena gue ngerasa gue pengen kenal orang baru, bukan. Diisi tapi kan pasti ada orang baru dong. Iya, tapi kayak tetap gue kan melihat teman-teman gue lagi. Oh Gitu. iya pasti. Gue pengen yang lain gitu Oh sebenarnya. oke. Oh lo sekolah di sebelahnya isi ada Akbid tuh pasti lo nggak akan kenal. Akademi Keperawatan, Kebidanan gitu pasti lo nggak akan ketemu sama teman-teman baru lo gitu. Iya sih, tapi gue nggak mungkin ngambil itu kan. Iya. Gitu. Jadi lo akhirnya dari 3 tadi nggak lulus, referensi setelah itu apa? Trisakti, Telkom. Trisakti, Telkom apa? Telkom ya sama, semua seni rupa semua. Semua, desain. Desain. Trisakti, Telkom dan IKJ. IKJ dan itu semua FSRD juga DKV. Karena waktu di lukis tuh, waktu gue sekolah, guru gue pernah bilang kayak karya kamu ini nggak cocok di seni murni gitu. Kamu tuh karya kamu ini terlalu kartun gini, kamu mendingan masuk DKV deh kuliahnya gitu. Itu tuh yang jadi kayak yang gue pegang terus kayak yaudah deh coba deh DKV. Jadi akhirnya, lebih ke bagaimana akhirnya berpikir cocok banget lah kayaknya kalau di kafe gitu ya daripada seni rupa murni yang basic yang lukis dan lain-lain. Mau masuk gitu. kuliah tuh kayak sempet lah diskusi sama nyokap kayak kira-kira masuk apa nyokap yang kayak lo bisa coba DG desain grafis. Dan itu di mana referensi nyokap? Tetap di IKJ gitu lo. DG tuh lo bisa desain. Pokoknya nyokap tuh ngasih gambaran karena kan gua waktu itu belum ada gambaran sama sekali soal desain gitu. Terus nyokap kayak lo bisa ini belajarnya ini atau lo bisa ngambil interior. Menurut gua karya lo juga cocok di interior gitu. Oh, karena nyokap itu juga dari seni rupa jadi tahu ya. Iya, nyokap karakteristik ya. Terus akhirnya gue masuk lah di IKJ DKV. Semester 1 kan kalau di IKJ itu kita masih bareng. Tadi kita kalau ngomongin rentetan kampus, Trisakti lo gagal berarti? Enggak daftar. Oh emang lo cuma IKJ aja? Oh, karena gue mikirnya udahlah ordal aja deh. Oh akhirnya ya, memainkan itu ya? Iya. Akhirnya udah di IKJ masuk? IKJ. Ordal aja lah udah gitu. Terus gimana? Terus perjalanan lo di IKJ ya gimana? udah gue semester 1 itu kan kalau di IKJ kita masih kelas bareng sama semuanya. Ya semua belajar ya? Udah ikut ospek nggak? Ikut dong. Gimana ospeknya IKJ di era-era sekarang ini? Oh biasa aja sih. Biasa aja. Masih baik lah. Masih oke ya? Masih friendly. Tapi kan yang beda nanti di tumpengan. Belum loh tumpengan? Udah dong. Udah, gimana tumpengan gimana? Tumpengan seni murni, aduh ya. Tumpengan seni murni itu berarti hanya dihadiri teman-teman dari seni murni doang? Alumni semua. Enggak, maksudnya yang mengikut itu adalah anak yang jurusan seni murni aja kan? Yang mau masuk studio. Iya, jadi kayak untuk film apa beda lagi kan? Iya, beda lagi. Okay, Itu nggak ada. Gimana ceritanya? Sedikit dong berbagi coba tentang tumpengan. Tumpengan tuh ya udah kayak tumpengan itu sebenarnya jadi istilah teman-teman ketika sudah sampai di tahap mau ke studio baru ada acara itu ya? Dan itu kita yang bikin anak-anak yang mau masuk studio, kita menjamu senior-senior ya udah kita saling kenal. Gimana rasanya waktu tumpengan itu? Cukup. Yang paling tua senior yang lo tahu dan hadir itu siapa di tumpengan? UB. Oh UB, itu paling tua UB? 2005, ya ada Walid. Maksudnya kan? ada lagi nggak di atas itu? Wan ada. Ale atau apa nggak ada ya? Nggak ada. Oh, UB. UB paling. Gimana UB di sana? Ya udah gitu kayak udah ngecengin aja emang kan tumpengan tuh tujuannya buat ngecengin adik-adikan juga ya. Itu tanda sayang ke junior. Sebenarnya jadi ya udah kita bawa fun aja sebenarnya kayak gitu. Kalau cuman kan ada beberapa yang mungkin belum terbiasa dengan situasi itu kayak gitu. Jadi banyak lah yang kayak ada yang nangis, ada yang itu, tapi kayak ya udahlah kita coba juga muatin teman-teman juga kayak oke, sabar, ini cuma 1 hari kok gitu-gitu. It's okay gitu. Nah, terus gimana nih perjalanan lo di IKJ itu akhirnya
bagian dari emang ini mimpi lo untuk akhirnya di kesenian rupaan gimana nih? Akhirnya pas semester 1 itu gue kan ada mata kuliah gambar anatomi, dan kebetulan tuh dosennya juga ngomong kayak kamu tuh drawingnya ekspresif nih, kamu masuk DKV, kamu yakin gitu, kamu kenapa nggak seni murni? Dan gue tuh awalnya tuh ya udah kayak itu cuman kayak masukan gitu, tapi yang gue tahu ternyata emang semua dosen murni tuh mereka sering banget ngehasut anak-anak tuh buat masuk ke seni murni gitu loh. Nah itu tuh yang ternyata gue baru tahu gitu. Terus dari situlah gue mulai bertanya lagi ke diri gue, apa iya kayaknya harus gue masuk seni murni ya gitu. Pas lo di KJ udah ngambil di kafe itu ya? Oke, Karena gue terus? ngerasa gue waktu di SMA gue ambil lukis kayaknya Kebalikannya. sayang deh kalau gue nggak lanjutin apa yang sudah gue pernah lakukan. Iya benar. Terus? Ya udah akhirnya gue pindah lah ke seni murni di semester Lo pindah 2. lo? Pindah bener. Akhirnya gue pindah. Apa kemakan omongan dosen atau memang lo juga pengen penasaran? Karena gue ngerasa gue udah tau lah apa ya, kayak gue dari SMA tuh udah dilatih idealis lah, kayak lo ngeluarin ekspresif lo apa semua. Nah sementara di kafe itu kan dia juga bisa ekspresif tapi kayak lebih ke brief, dan kalau di KJ itu memang lebih ke korporasi sebenarnya desainnya. Jadi gue ngerasanya itu tuh. Tapi lo menyenangkan nggak di dunia itu? Di mana di kafe? Heeh. Gue belum nyoba waktu itu Oh, karena kan oke. kita baru mulai masuk ke latihan dasar itu pelajaran dasar jurusan semester 2. Oke. Jadi gue belum sempet nyoba. Jadi belum belum mendalamin banget lah ya. Dan akhirnya gue langsung ambil seni murni, gue pindah. Rasanya gimana perpindahan itu? Fine aja, seneng. Kayak ada enaknya di KJ juga, ya kita dapat 3 langsung. Grafis, patung sama lukis. Kita dapat semua. Tapi kalau gue lebih condong ke grafis. Lo lebih condong ke grafis. Karena gue udah pernah lukis, gue pengen media baru. Itu kenapa gue nyoba grafis murni waktu itu. Oke, jadi benar-benar kayak akhirnya tahu rasanya ketika nyemplung ya. Ya. Terus gimana tuh progres lo berkaryanya gimana akhirnya? Mempengaruhi lo nggak? Apanya tuh? Ya lo ketika lo nyemplung lebih dalam lagi, terus jadi kayak karakternya berubah atau apanya gitu-gitu di kekaryaan lo? Iya. Secara teknik mungkin lebih Sebenarnya bukan karena gue nyemplung ke seni murninya, lebih tepatnya karena gue memilih IKJ sebagai tempat gue kampus. Lo masih kuliah berarti ini ya? Apa? Masih kuliah? Enggak, udah lulus. Udah lulus ya? Udah Tahun lulus. berapa lo? Lulusnya sebenarnya sidang 2021, tapi wisudanya tahun kemarin. Oh, pas pandemi ya? Pas pandemi. Berarti lo nggak datang ke kampus gitu? Datang. Wisuda gue kan offline. Oh, offline. Jadi gue skip 1 tahun. Oh, Karena oke. gue pengen offline biar ada fotonya lah. Iya. Terus. Kenapa gue bilang IKJ yang mempengaruhi gue ya, karena satu, di Jakarta yang gue lihat kita tuh karena ini ibu kota dan banyak juga kantoran, jadi kadang itu memaksa gue tuh sempat kayak dapet tawaran, toh lo mau nggak gambarin gue buat desain ini. Nah gue kan nggak ada basic digital, itu akhirnya itu yang nge-push gue untuk belajar juga digital, mau nggak mau akhirnya gue belajar lah Photoshop waktu itu pakai Digitalnya tuh yang memang di iPad atau di komputer? Enggak, gue belajar dari CS3 Photoshop waktu itu. oke, Karena oke. keterbatasan alat gue. Yes. Jadi gue belajar pakai yang awal-awal itu. Gue belajar dari situ. Oh, setidaknya gue tahu nih toolsnya Photoshop tuh apa gitu. Terus ya udah gue belajar dari situ. Terus itu juga yang membuka pola pikir gue gitu. Terus gue coba ngeliat lah teman-teman gue yang diisi juga. Gue melihat teman-teman gue yang diisi, mereka bisa fokus di lukis karena memang iklimnya seni rupa di Jogja tuh sangat mendukung gitu loh. Betul. Nah gue tuh ngerasa di Jakarta gue kurang gitu loh, jadi mau nggak mau akhirnya gue belajar semuanya. Gue sampai sekarang gue belajar Illustrator, InDesign, gue belajar layout buku, gue belajar video, animasi, semua gue belajar. Nggak ada ruginya juga kalau belajar. Maksudnya emang itu buat gue sih ya, maksudnya gue pribadi juga masih sampai detik ini gue masih banyak belajar gitu karena emang iya tahu sendiri ya, namanya dunia semakin kesini tuh perkembangan semakin pesat gitu, kayak lu mau nggak mau juga harus melek juga sih. Jadi emang bener-bener ketika kan ada banyak merasa orang gue di sini udah cukup, penghasilan gue udah oke gini di sini, misal kayak lu mahir di mungkin lo ngomongin soal kayak gue 3D gitu, gue udah jago gini tapi kan nggak harus 3D doang, maksudnya lo kalau bisa yang lain juga kayak gitu-gitu sih. Dan itu juga yang akhirnya ngebuat perspektif gue dalam membuat karya itu jadi berbeda gitu. Makanya sekarang karya gue tuh gue lebih mengedepankan karya gue tuh gimana caranya visual gue tuh bisa versatile, jadi bisa di media manapun. Karena
nggak semua konsep yang ingin gue bahas itu selalu dengan media lukis atau print gitu. Gue pengen juga pakai media animasi karena siapa tahu lebih ngena gitu, simpelnya gitu maksud gue. Nah itu gue bersyukurnya kenapa gue akhirnya di IKJ, gue di Jakarta itu akhirnya gue bisa explore banyak media yang wah ya mungkin lo tau lah anak-anak IKJ tuh doyan banget deh bandel gitu, nge-explore banyak hal, itu yang gue senengin sebenarnya. Oke, jadi benar-benar lo merasa tempat itu memang baik buat lo dan cocok buat lo untuk bisa belajar banyak, explore juga. Awalnya gue yang kayak gue agak menyesal nih gue di IKJ gitu atau gue di Jakarta gitu. Teman-teman gue yang di Jogja kok enak ya mereka bisa ini. Tapi akhirnya itu jadi kayak enggak lah, gue juga oke nih, gue bisa semuanya, bahkan gue bisa ilustrator, gue bisa apa gitu. Itu yang ada poin plus lah gitu setidaknya. Ya menarik sih, karena memang kadang lingkungan tuh mempengaruhi sih. Jadi maksudnya lo punya keinginan dan ternyata lingkungannya ada untuk bisa support, itu lebih dapat banget gitu. Jadi kayak lo masuk ke The Cafe itu ada hal apa, lo masuk ke Seni Murni ada hal apa, jadi memang lingkungan mempengaruhi. Dan dari ide kan langsung jadi benar-benar lo terapin untuk jadi sesuatu hal yang emang realnya gitu. Nah, kalau ngomongin soal tadi kan udah ngomongin juga rencana kayak pameran gitu ya, terus nah selama lo di IKJ itu sendiri, lo aktif pameran juga? Gue aktif pameran iya, tapi mungkin yang pameran skala kecil, dan gue lebih aktif itu sebetulnya waktu di IKJ. Gue sering banget jaga pameran. Jaga pameran? Karena pameran apa tuh yang paling berkesan buat lo, yang lo jaga tuh? Art Jakarta. Art Jakarta. Itu lebih lo jaga booth-nya atau keseluruhan acaranya? Gue lebih ke yang mobile, jadi gue jaga. Jadi kan ada yang tipikal memang jagain booth-nya A, B, C, galeri apa, atau yang jalan ke seluruhnya. Iya, gue yang ke seluruhnya, dari Art Jakartanya, bukan sama, dari... Iya, kayak si Kevin itu kan sama kayak lo gitu ya? Oke. Gue lebih yang kayak gitu. Gimana menurut lo tuh ketika lo punya pengalaman di sana tuh? Gue karena ngerasanya gini kayak... Bagian apa namanya di situ lo? Maksudnya Kristo sebagai apa di situ? Volunteer udah. Enggak, bukan, maksudnya tim apa? Iya, volunteer. Oh gitu. Itu semuanya mempelajari, maksudnya melihat semuanya akhirnya? Enggak di satu booth standby gitu ya? Enggak, kita tuh bener-bener yang bisa jaga pintu, bisa jaga ini. Jadi gitu. Semuanya rolling dan lo bisa ganti-gantian, mau depan, belakang, tengah itu bisa. Kayak misalnya ada, ini air nih kurang nih gitu. Tapi, lo di Art Jakarta yang mana lo pertama kali ikut? 2019. Di JCC, oke. JCC, di situ. Nah, yang gue senengin dari gue jaga pameran itu sebenarnya lebih ke gue bisa kenal banyak sebenarnya. Gue kenal banyak seniman. Gue bisa mepet-mepet lah. Itu yang gue senengin. Jadi selama ada di mana emang lo benar-benar ini dapat banget impact-nya dari lo untuk kayak cuman sebagai volunteer, tapi feedback-nya buat lo oke banget gitu. Oke banget. Yang lo rasain apa tuh? Yang gue rasain tuh seneng. Jadi kayak gue ketika keluar dan gue ini, ketika gue datang ke pameran lain kayak Kristo gitu. Jadi kayak udah ada kenalan gitu. Nah, paling berkesan lu bertemu dan jadi akrab sama seniman siapa? Yang lo kayak anjir ini kayaknya gue pingin banget kenal sama dia. Mungkin ada, tapi ini bukan dari jaga pameran. Jadi ini awal-awal gue masuk kuliah itu. Kuliah di KJ? Jadi waktu gue tugas akhir di SMSR itu gue sempat make 3 seniman sebagai referensi karya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Ada Diela Maharani. Diela Maharani. Mariska Soekarna. Ada Ika Fantiani. Semua cewek ya? Semua cewek. Kenapa tuh lo memilih? Gue suka warnanya mereka, gue suka visualnya. Yes, bagus sih semuanya. Itu yang menarik. Dan gue sempat waktu itu awal-awal mau kuliah itu, gue jadi Ika Fantiani lagi ngupload foto, terus kita ngobrol di situ. Jadi diskusi lah di section komen, terus tiba-tiba yang bikin gue seneng banget itu Ika tiba-tiba DM kayak, halo Kristo, kamu mau nggak kolaborasi kecil-kecilan? Wah itu gue tuh yang kayak, wah gue tuh masukin lo sebagai referensi, terus gue diajak collab gitu. Dan seneng banget lah, happy gue ya? seneng banget karena Ika tuh juga yang ngebuka pintu gue untuk kenal seniman lain gitu. Kayak Ika ada pameran waktu itu SKS punyanya Pak FX. Tahu. Kan Ika ikut pameran di situ, terus Ika ngomong kayak, Kristo mau nggak jaga pameran gitu. Udah akhirnya gue ikut jaga, coba cari experience. Udah dari situ gue kenal semua senimannya. Jadi sampai sekarang masih kontakan sama seniman-seniman itu. Follow-followan. Masih kayak si Nuki MS. Tahu. Itu terus ada siapa? Bu Ani ya, yang dia karyanya ngomongin tentang kematian. Gue suka tuh ada diskusi gitu loh. Jadi kayak gue sama Nuki ternyata kita punya experience
ini nih makanan sama nasi uduk Cikini. Iya. Jadi kayak ada Ada kesamaan. gitu. Terus kayak gue masih sering main ke studionya Nuki gitu. Itu yang gue senang sebenarnya dari jaga pameran gue bisa kenal banyak. Gitu. Menarik. Jadi kalau tadi lo sebutin 3 sebagai referensi lo untuk lo di tugas akhir itu ada Dila, lalu ada Mariska Soekarna, lalu ada si Ika. Ini semua udah ketemu belum lo akhirnya? Belum Dila. Secara fisik, yang Dila sama Mariska Ya, belum? kalau ngelihat di pameran iya atau Tapi fisik secara person? ngobrol belum. Belum. Ika doang, Baru Ika gitu. Jadi ini bener-bener yang lu pingin lah ketemu juga nanti di once kalau di suatu hari lagi Ya, gitu. boleh kalau bisa. Bisa. Cuman kalau Mariska masih di Jerman karena ikut suaminya Asung di semenjak program dokumenta dia tinggal di Jerman. Kalau Kak Dila tuh sering di beberapa acara. Jadi lu bisa mantau kalau dia lagi ada aktivitas pasti dia datang. Kan gue follow NFT-nya juga. Nah, Jadi gue gitu. sering Lihat aktif dia. ya, dia lumayan aktif ke Dila dan semua sangat baik dan sangat bisa banget untuk bisa jadi kayak kolaborasi sama lo sebenarnya. Nah, kalau dari tadi kayak tadi ngomongin lo di masa SMA, terus kuliah, terus juga ikut program kayak mungkin yang Volunteer Art Jakarta gitu ya. Nah, sebenarnya lo sendiri tuh gimana memposisikan lo sebagai sosok seorang desain grafis kah atau lo seniman atau apa nih elonya sendiri? Kan dari tadi kan lo sebenarnya banyak perdebatan, bukan perdebatan tapi banyak yang dosen A ngomong ini, dosen B ngomong pertanyaan. Nah, lo sendiri sebenarnya lo bisa kayak udah gua kayaknya lebih cocok ya udah emang gue seniman atau mungkin gue desain grafis. Itu gimana? Kalau sampai sekarang gue masih belum bisa. Masih belum bisa. Bisa milih karena Tapi elonya sendiri kecenderungannya arahnya nih. Gue pengen jadi seniman tetap. Kalau ngomongin goals ya gue pengen jadi seniman independen gitu. Tapi balik lagi karena emang Jakarta, gue masih ngerasa kesulitan ketika gue ingin berkarir di Jakarta. Nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak mungkin kalau di Jogja tuh lo kalau ke Bantul itu udah semua ada mes 56, lo butuh untuk tim jurnalistik mes 56 apa ini udah jelas gitu, terstruktur jelas. Nah kalau di Jakarta tuh kayak jauh semua. Betul. Menurut gue yang sulitan. Terus yang gue bingungin juga kayak gimana ya strategi gue untuk gue bisa memasarkan karya gue gitu. Makanya gue sempat ikut NFT, gue gue nyoba-nyoba aja gitu, tapi ternyata masih kurang, masih ini, jadi kayak gue muter otak terus gimana nih sampai gue beraniin diri buat emailin semua brand-brand tuh. Lo pernah tahun dari mungkin lo pernah inget total brand berapa deh, kita nggak usah ngomongin nama brand, tapi berapa total brand yang udah lo email dan endingnya ada balasan dari mereka? Ada puluhan brand, nggak sampai 50, tapi semuanya itu ada balasan tapi balasan yang sifatnya memang akhirnya jadi berkolaborasi. Belum, tapi karena kebanyakan brand yang gue email itu brand-brand skateboard, terutama di luar negeri. Lokal nggak lo cari? Belum kemarin. Terus kayak karena ada sempet momen dimana gue ngerasa kayaknya visual gue ini kayaknya nggak cocok deh di kan itu diri lo. Iya, itu nggak bisa sebenarnya menghakimi itu. Bener, tapi dicoba dulu aja, nggak ada salahnya kan. Itu sempet di momen ada di momen itu gue yang kayak anjir, kayak kok kayak gue susah banget ya mau jadi seniman di sini gitu. Terus karena apa lo berpikir begitu tuh? Kan nggak ada juga yang menghakimi lo kan sebenarnya, nggak ada kan. Jadi menurut gua saran aja sih sebenarnya sikat aja. Iya, kalau omongan orang sih udah lewat aja sih kalau gue ya. Kalau lebih kayak udahlah gue nating tulus gitu. Yes. Tapi sempat ada momen insecure itu, terus kayak ya udah. Insecure boleh tapi jangan berlebihan sih tuh. Benar. Dan akhirnya gue coba deh gue ke pasar luar negeri gitu. Dan akhirnya udah dari berpuluh brand skateboard itu gue dapat 5 dan ada satu tuh yang kita nggak jadi kolaborasi, tapi yang gue suka dari orang luar negeri itu adalah mereka bilang oke, kita hold portfolio lu. Gitu. Kalau ada project yang cocok kita akan kontak. Dan waktu itu ada brand skateboard namanya WKND, dia ownernya langsung yang balas email gue cek lah di Instagram, gue follow, ternyata gue di follow back. Dan teman gue yang kayak udah lo kalau udah di follow back tuh lo coba deh gimana show off ke dia tuh supaya lo ke notice terus kalau lo aktif nih gitu, kata teman gue kayak gitu. Oh ya udah, dari situ gue yang kayak mulai rajin tuh lagi gitu-gitu. Nah itu sih impact-nya mungkin nggak besar, tapi setidaknya gue ada tahu gue harus ngapain gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar akhirnya
dicoba. Tapi memang kalau buat gue melihat cerita lo ini, jangan terlalu kayak mengambil keputusan sepihak. Iya. Maksud gue, kan gue tadi dengar bahwa wah kayaknya nih karakter gue cocoknya di luar. Nggak bisa gitu juga sih. Maksudnya ada baiknya dicoba. Kita kan sebenarnya jadi tahu, jadi benar-benar ngerti ketika dicoba. Iya. Kalau belum dicoba ya nggak bisa kan, Benar. nggak masalah. Dan dicoba itu sebenarnya juga sesuatu hal yang nggak sulit kan, dicoba aja gitu. Dan nggak ada ruginya juga kan, lo mencoba gitu. Karena kita nggak tahu market mana yang memang cocok sama kita gitu loh. Gue ngerasa juga akhirnya apa ya, kayak ada afirmasi lah dari diri gue sendiri, kayak udah santai aja toh, mungkin lo belum dapat marketnya aja gitu. Iya, jadi gue tuh selalu berpegang tidak ada karya yang tidak laku gitu. Iya benar, setuju sih. Hanya pasarnya aja yang mana yang benar tuh, Iya, kita nggak kita tahu. nonton Jadi pasarnya aja. benar, jadi kadang ada orang, ya maksudnya ini memang basic orang punya rasa kecenderungan kayak jadi sedikit kayak insecure gitu-gitu untuk wah gue nanti gini, kayak makanya mungkin kalau bisa disikat aja dulu gitu. Karena kita nggak tahu kita di mana pasarnya. Jadi bisa jadi tadi lo berpikir pasar gua cocok di luar negeri, ternyata pasar lo di sini, kan kita nggak tahu gitu. Jadi menurut gua sikatin semua aja dikirim gitu. Makanya kayak gue ya udah kayak hari-hari kadang gue juga masih sering sembari gue nge-apply kerjaan karena gue butuh pemasukan full Bulanan time, juga. gitu, karena gue kalau ngandelin dari per project nih agak sulit juga di Sekarang ini lo berarti lebih apa aktivitasnya? Freelance? Oh freelance. Ilustrator dan emang per project. Dan oke untuk lo bisa memanage kasarnya. masih kurang karena ya itu tadi butuh ekstra, dan gue tuh semenjak gue udah mulai kayak gini tuh gue juga mulai banyak belajar untuk, karena kan semuanya serba gue ya, jadi ketika gue pitching ke brand gue yang bikin kata-kata sendiri, yang gue tuh dulu ngerasa gue nggak jago nih bikin kata-kata, tapi akhirnya gue nge-push diri gue untuk belajar gitu. Jadi menurut gua ketika lo merasa memvonis diri lo nggak bisa, sebenarnya bisa. Iya. Memang butuh waktu untuk memproses step by step gitu. Kayak gue sebenarnya agak cenderung nggak terlalu suka di depan kamera sebenarnya gue. Gue dari dulu kalau ada foto-foto gue tuh selalu gue stikerin sampai detik ini gue. Kalau ada anjing orang nge-tag gue gitu kayak, ya kayak gue nggak, karena gue merasa kayak gue nggak mau tampil sebagai diri gue. Jadi yang lo lihat adalah kegiatan gue aja gitu. Jadi gue makanya gue kalau ada repost orang di Instagram, kalau misalnya teman-teman follow tuh gue selalu gue kasih stiker muka gue gitu. Nah kadang di artikel gue suruh tampil kayak jadi host gini nih, yaudah deh, oke. Sekali dua kali, oke, jadi lumayan. Jadi memang menurut gue ada rasa kayak harus lo bilang kayak ke diri lo bisa gitu. Itu penting karena mau nggak mau pikiran lo akan ke arah sana dan itu membuat lo jadi bisa gitu. Jadi jangan lo merasa bahwa wah gue nggak bisa atau ini bukan market gua, ini bukan tempat gua. Jangan, itu lo jadi mengecilkan diri lo sendiri. Gitu. Tapi kayak menurut gue ya itu hal normal lah ya, kayak maksud gue dalam itu memang normal banget, tapi kalau lu terus-terusan terlalu dalam nggak baik. Itu dia. Nggak baik tuh. Dalam hal apapun ya, nggak cuma berkesenian. Gue mulai sadar itu, dan ya udah, oke, gue akan mulai ngapain nih. Makanya gue udah mulai setup goals aja nih pelan-pelan. Oke, gue mau showcase sama teman gue Abi. Terus kalau bisa di tahun ini gue showcase personal deh sendiri gitu. Ya di mana gitu, gue pengen pameran sendiri gitu. Gak usah gede, kecil aja. Betul. Karena sebenarnya kan lu nggak perlu langsung jeger pameran gede, karena sesuatu hal yang besar itu pasti berawal dari kecil gitu. Kayak ngomongin kayak Mas Eko Nugroho atau Mas Triadi, itu semua kan basicnya emang dari kecil. Pamerannya di kafe-kafe via Mas Eko atau tempat-tempat maksud gua ada di mana memang kalau menurut gua kayak lo misalnya tadi bilang susah untuk cari tempat, ya di kafe-kafe yang mungkin lo kenal, nggak masalah toh gitu. Nggak masalah, kayak yang penting kan lo tetap bergerak kan. dari dulu tuh gue makanya juga sering ngomong ke anak-anak IKJ kayak teman-teman gue, kayak daripada kita pameran di kampus, mendingan kita pameran di coffee shop. Coffee shop ini nggak masalah, karena kan sekarang tahu sendiri banyak banget orang-orang juga di luar dari anak seni rupa malah untuk memakai area coffee shop itu buat berkegiatan, workshop, bazar tuh banyak banget sekarang gitu. Dan gue juga bilang kayak, lo kalau misalnya pameran di coffee shop, oke, nggak apa-apa 3 hari lo pameran, lo tuh tahu caranya nyari budget buat bayar, pitchingnya gimana, lo tuh belajar banyak gitu loh. Dari yang lo tempat kafe kecil kan lo tahu ternyata costnya segini, ternyata ada kesulitannya gini. Jadi sebelum menanjaki ke pameran yang besar, lo udah tahu nih kelemahannya di mana, harus siap apa.
Jadi udah bener-bener di apa ya kasarnya lo udah punya pegangan gitu. Ketika lo nanti pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya atau nanti let's say lo bisa pameran di museum nasional gitu kan atau di galeri nasional kan udah tahu. Oh ternyata begini tahapannya gitu. Setuju banget. Nah itu makanya kayak gue sekarang karena ya oke gue udah cukup lah kayak gue mengeluhkan soal Jakarta, galeri atau apa yang bisa gue buat itu aja sekarang. Betul. Gue bisa buat seni rupa gue, buat orang-orang yang ingin gue ajak, buat lingkungan gue apa yang bisa gue buat itu yang di kepala gue sekarang gitu. Fokuskan gitu. Ya. Menarik sih karena emang kalau menurut gue sih buat teman-teman juga sebenarnya digas aja sih. Iya. Kadang juga banyak juga cerita kayak gara-gara omongan orang nggak jadi. Itu sebenarnya kadang balik lagi sih emang orang itu ngebiayain lo buat proses bikin karya kan nggak juga. Lo bikin karya juga duit sendiri, produksi duit sendiri. Jadi kenapa harus dengerin orang gitu loh. Dia sikat-sikat aja, gas-gas aja gitu. Maksudnya semua orang itu pasti ada yang namanya diomongin gitu loh. Maksud gua sekelas presiden aja diomongin maksud gua dan gimana ya maksudnya jangan sampai itu jadi penghambat lo kayak gitu. Atau alasan perihal budget yang menurut gua ya budget itu juga gampang. ada juga kayak wah gue nggak ada budget bang gini-gini. Ya gue paham itu tapi kan sebenarnya gini lo bisa melakukan itu tanpa budget juga bisa. Ada teman lo punya tempat untuk bisa bikin pameran dan gak harus di coffee shop juga. Apapun tempatnya itu bisa gitu Itu loh. tuh kalau menurut gua Spiritnya yang penting kalau menurut lebih gua. ke spirit dan gimana cara lo mengemas itu menjadi lebih Bener, baik, gitu. bener. Karena bisa jadi ntar di pasar juga bisa di pameran kan kita nggak Iya. tahu. Gitu. Jadi nggak melulu di galeri, nggak melulu di coffee shop, nggak perlu juga kayak nggak melulu di alternative space, dimanapun bisa. Di jalanan bisa jadi. Teman-teman graffiti kan di jalanan akhirnya. Kayak gitu. Gue banyak banget tuh dapat referensi dari anak-anak UNJ sebenarnya. Nah, Itu tuh mereka ada yang pameran pernah di taman di ini jadi kayak menurut gua wow ini keren lo bisa mikir sampai segininya. Pameran itu harus semua di galeri gitu. iya anak-anak IKJ dan kampus lain juga sebenarnya sama juga udah pernah melakukan itu kok. Maksudnya dulu ada di era 2000-an tuh ada Jak Art gitu di mana di kolong jembatan semua di pilar-pilarnya di mural, di grafiti. Jadi bisa memperlihatkan soal kekaryaan itu di mana aja gitu. Nggak harus di sebuah kayak kita memang ngomong sebut konvensional ya di galeri nggak juga gitu. Kalau lo sendiri yang menjadikan lo referensi berpameran selain tadi 3 orang tadi tuh siapa ya sampai detik ini yang boleh kita coba dengerin lo punya referensi yang wah ini jadi ini gua nih spirit gua siapa tuh kira-kira seniman? Nggak apa-apa lo sebutin aja yang mungkin lokal aja deh kita. Lokalnya aja. Gue suka spiritnya Uji Handoko. Oke. Kak Uji Ahan, oke. Ahan tuh gue suka banget. Karena gue waktu SMA. Lu udah ada komunikasi sama dia belum? Kan gue magang di Ahan. Oh iya, di rumahnya. Di studionya. Oh, gimana rasanya magang di sana? Itu Seru. banget. Tapi itu first time gue ternyata ketika waktu dulu di sekolah tuh kayak guru gue wah nilai sketsa kamu bagus gini. Tapi waktu gue sama Ahan tuh bener-bener kayak kamu udah kelas 3 SMA, kamu sekolah seni rupa dan gambar kamu masih kayak gini gitu. Itu tuh pressure kan waktu itu. Ahan bilang gitu atau gimana? Itu tuh jadi pressure buat gue terus kayak aduh, wah itu waktu itu gue yang kayak nangis karena kayak kok gue jadi kayak buruk banget. Sebenarnya ambil nilai positif, Ahan men-triggers lo gitu. Tapi kan lo kalau waktu itu kan karena lo baru men-challenge lo untuk lebih ini seniman itu kayak aduh anjir kayak gue kalang kabut tuh waktu itu kayak aduh kayak panik deh gitu. Emang gambar lo segimana waktu itu? Wah waktu itu malahan kayak kamu sketsa pakai kuas, sketsa tuh pakai ini mata pena. Nah Han bilang kalau kamu nggak mampu beli mata pena, kamu coba cari bambu, kamu ukir kayak bambu ukir. Akhirnya gue belajar tuh kayak bambu ukir. Terus gue sempet disuruh sketsa botol vodka. Jadi Han tuh punya. Lo bikin. Ini waktu lo magang di era SMA. Oke. Lo bikin botol vodka tapi efek kacanya harus kelihatan. Nah waktu itu mau lebaran, jadi botol vodka gue bawa ke Jakarta, gue gambar di rumah. Dari 60 gambar tuh yang perfect cuman 2. Itu gue yang kayak aduh kayak gitu kan. Terus kayak gue disuruh bikin lingkaran gitu, pakai drawing pen, nggak boleh pakai pensil, nggak boleh pakai drawing pen. Harus dari awal sampai akhir tuh ketemu. Dari kecil-kecil lama-lama jadi gede itu kayak wow itu waktu itu tuh gue bagus tapi dong kan iya gue punya sisi positif banget tuh efeknya ketika gue masuk kuliah itu kayak
ya gue gambar anatomi, gue gambar orang tuh udah nggak perlu pakai pensil gitu, kayak gue udah pakai spidol bisa atau apa. Dan itu yang emang gue bersyukur banget waktu itu, kenapa gue ambil Jogja sebagai sekolah itu. Basic ya, basic banget tuh di situ. Gue nggak hanya belajar teknik, gue nggak hanya belajar visual, tapi gue belajar masalah mentality. Dan emang Hahan tuh juga ngomong kayak kenapa dia keras, karena dia emang pengen ngebentuk gue lebih oke. Apalagi dia bilang nanti lo kalau keluar dari dunia, keluar ke dunia langsung seni rupa itu akan jauh lebih keras, Chris. Jadi pastilah lo harus lebih kuat gitu. Ya, itu yang akhirnya itu kayak jadi kepegang banget ya di pegang banget itu. Terus ya itu spiritnya dia itu yang ngebentuk gue, yang gue suka ya sebenarnya. Di samping visual dia juga oke sebenarnya. Iya, menurut gue apa yang tadi dibilang sama Kak Uji atau Hahan itu emang jadi buat spirit lo, buat challenge lo untuk bisa lebih baik lagi. Iya. Dan sekarang kerasa kan? Sekarang kerasa. Dan Nah. waktu itu tuh waktu gue awal mau magang di Hahan, Kita ketemu Mbak Gintani juga. Gintani enggak. Enggak. Waktu itu gue diwawancara tuh di S House, jadi Oh. ada Mas Wok. Wodro, ya. Wok seberang gue, terus gue makan. Hahan nanya, kenapa lo mau magang di sini? Magang di mana? S House? Enggak, magang di Hahan. Oh, di dia. Hahan. Terus Si Wowo di sebelah ngapain? ya udah lagi ngobrol. Oh, kan. nggak salah. Kayak gua Terus? samperin, Nah, terus? sini. Terus ya udah kayak gue bilang, iya saya mau kayak Mas Hahan gitu. Itu tuh gue nggak tahu kalau ya namanya omongan anak SMA ya, gue nggak bisa mikir Terus? apa-apa. Kamu ngapain mau jadi kayak saya biasa aja gitu. Ya saya dia nanya, emang yang kamu suka dari saya apa gitu. Ya warna Mas gitu. Kamu tahu nggak teman saya Hendra Harsono? Tahu Mas. Visualnya bagus juga, warnanya gini-gini. Kamu kenapa nggak sama dia aja? Kenapa sama saya? Wah itu gue udah bingung tuh, kayak si Mas Mo tuh udah ketawa-ketawa aja, gue yang kayak aduh gimana ya gitu. Terus kayak ya udah dia bilang akhirnya ya udah kalau kamu mau sama saya, kamu harus nurut sama apa yang saya bilang gitu. Oke. Dan yang gue suka dari Han adalah Han tuh tidak dia mungkin bahasanya melarang kali ya untuk sama kayak dia gitu. Karena emang sebetulnya referensi gue kan dia waktu itu juga. Terus kayak Han bilang kayak intinya ya lo harus keluarin lah yang emang style lu gitu bahasanya gitu, nggak harus kayak gue gitu. Banyak kok teman-teman yang memang magang di sana dan cukup berhasil. Mukla itu dari magang di tempat Hahan juga. Iya, gue tahu juga tapi Mukla itu dulunya dari Hahan. Terus kayak udah dari situlah akhirnya gue itu Hahan tuh yang akhirnya abis dari Hahan gue terus ngulik kayak kayak cocok apa ya, warna yang cocok sama gue apa, gue ngulik semuanya akhirnya dari situ. Jadi bener-bener lo mendapati banyak hal di tempat Hahan ya? Banyak banget. Itu pengalaman yang gak akan bisa gue Bagus. Maksudnya memang kalau gue ngeliat kan nggak sekedar orang datang terus jadi kayak magang biasa aja gitu. Tapi di situ akhirnya lo mendapatkan banyak banget. Segi pengetahuan, terus teknik, apa semua kan. Tuh oke sih emang kalau kayak gitu. Waktu SMA tuh juga, gue tuh hobi banget karena waktu itu Indo Art Now sering bikin video seniman profile. Gue nonton semua kalau di warnet. Gue tontonin, gue jadi tahu tuh pola pikir si seniman tuh kayak gimana. Itu ya juga yang ngebentuk. Masih era warnet waktu itu ya? Udah ada kuota? Apa? Karena waktu itu SMA lo ya? Iya, gue masih warnet itu. Lo warnet mana? Tamsis? Enggak, sebelah itu ada. Ada warnet Tamsis tuh depan sebelah UI itu cepet banget tuh speednya tuh. Di seberang. Iya sih seberang. Seberang sekolah udah warnet. Ada warnet ya. Iya. Gue nonton itu kayak gue di era pas gue di Jogja gue ngerasain warnet gue. Tuh era-era gue. Iya, gue sering banget lembur di warnet karena emang akses gue untuk bisa melihat banyak majalah luar atau apa tuh ya internet kan. Dan di film film pasti, lagu pasti. Itu gue ngalamin banget, gila tuh warnet gokil sih itu emang. Dan karena kita dulu nggak bisa banyak akses internet di tempat-tempat. Dulu tuh kalau mau laptopan yang itu gue di Gerai Telkomsel, gue cuma bayar goceng. Iya betul. Gitu. Iya menarik. Nah jadi emang lo punya sebenarnya sih kalau kita denger cerita lo sih lo udah punya basic sih dari SMA lo udah, dan ternyata orang tua lo pun juga udah punya di mana itu berbagi ke lo sebenarnya secara tidak langsung. Dari SD tuh gue tuh nggak pernah belajar. Jadi kalau anak SD mereka nyatet apa yang dipelajarin, buku gue itu isinya gambar semua, full gambar. Lo masih nyimpan nggak tuh? Wah udah nggak ada. Nah, kalau ada tuh keren sih buat arsip tuh. Nah setiap gue ngambil raport, nyokap tuh selalu diginin, Bu, anak ibu nggak usah sekolah di sekolah biasa. Anak ibu sekolahin gambar deh. Anak ibu ini cuma maunya gambar doang setiap hari. Dia nggak mau. Sempat bermasalah di SD itu lo kayak jadi lo nggak naik nggak?
Naik sih normal naik. Tetap naik, tapi nilai gue jelek semua. Oh, tapi lebih ke cenderung seneng sih gambar. Akhirnya pas SMP nyokap nanya, lu mau nggak sekolah seni rupa? Gitu. Terus gue seneng waktu itu mau. Iya. Pas kelas 3 SMA gue tuh kayak pas kelas 3 SMP tuh gue yang kayak Betul. kayaknya gue nggak pengen deh, soalnya gue udah ketemu sama teman-teman gue main futsal enak nih. Kalau gue ke Jogja gue sendirian, gue sama siapa gitu. Betul. Terus nyokap tuh yang kayak, lu gila ya, kita tuh udah nabung buat lo buat sekolah di Jogja. Diarahin ya. Terus lo sekarang, soalnya gue di awal tuh udah pengen, terus Yeah. tiba-tiba kok nggak jadi gitu. Nyokap tuh kesal kayak, gue tuh udah nabung buat lo di Jogja dan lo batal tuh, lo jahat. Nyokap kayak gitu ya. Udah akhirnya gue yang Lo anak keberapa tuh? pertama, Dari? 2 bersaudara. Adek lo? Udah lulus kuliah. Enggak, maksudnya seni rupa juga? Adik gue manajemen. Oh, kirain karena bagus juga tuh seni rupa semua. Manajemen apa? Ekonomi, Ekonomi. tapi dia emang bisa gambar juga. Bisa Oh, jahit, oke gitu. oke. Karena orang tua lo dulu seniman sebenarnya kan? Iya. Jadi ada kecenderungan kayak udah nih udah tahu, udah deh lo seniman juga aja gitu. Ya udah dari situlah akhirnya oke deh gue masuk seni rupa. Udah. Oke. Terjun lah di situ seni rupa tuh. Menarik banget ya berarti ya. Lo menurut lo seni rupa ini pilihan yang tepat nggak buat lo? Gue nggak pernah bilang tepat atau tidak, Yeah. tapi gue lebih ke apa yang gue pilih, konsekuensi apapun itu gue akan terima. Gitu. Jadi benar-benar apa yang ada di hadapan lo sekarang ya lo jalanin gitu ya. Gue jalanin aja. Ada yang tadi sorry bahkan apa tadi lo bilang? Ya kayak apa ya, kayak misalnya ada di momen yang kadang gue kayak aduh kayaknya gue nyesel dari seni rupa. Tapi ya Kenapa lo nyesel? Ya ada lah pasti kayak gitu loh Iya, ketika iya kayak memang. ketika lo memilih sesuatu kayak aduh kok kayak gini ya gitu. Tapi akhirnya ya tetap aja lo jalanin karena apalagi yang lo bisa jalanin selain itu kan gitu. Bu sebenarnya diperbaiki kata-kata itu apalagi yang mau lo jalanin. Jadi diperbaiki adalah kita memilih A ya A gitu Ya. aja. Jadi jangan sampai kita dipikir kayak ya itu karena lo nggak ada pilihan. Jangan begitu karena Ya. kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal tapi kan kita memilih A ya kita fokus di A kayak gitu. Gitu. Karena memang kecenderungannya kadang teman-teman kan kalau kayak ya udah deh gue bisa cuman ini. Jangan begitu sebenarnya sih gitu. Kalau gue punya prinsip pegangan gue tuh. Gimana? Kalau di Katolik tuh ada cerita. Jadi ada orang mereka punya 1 talenta, 3 talenta dan 5 talenta. Orang yang 5 talenta karena mereka dia bisa apa aja, dia orangnya ya udah kayak sombong atau apa. Nah, yang insecure ini 1 talenta. Tapi 1 talenta ini tuh bener-bener dia tuh kayak apa ya? Lo kayak segitiga terbalik. Jadi dari hal yang kecil lama-lama jadi besar, bercabang kemana-mana. Nah itu yang gue pegang sampai sekarang. Gue ngerasanya gue di posisi yang 1 talenta itu dan oke nih gue gambar, apa yang bisa gue kerjakan di gambar gitu loh. Di seni rupa apa nih yang bisa gue selain gue berkarya? Ya itu tadi kayak gue bisa bikin pameran, gue bisa nge-manage ini gitu. Jadi benar-benar yang emang itu sih ya lo memahami banget tentang pilihan lo Ya. dan lo tahu jalur lo juga ya kan. Nyokap bokap gimana sebenarnya gini? Masih support lo atau kayak nyuruh lo untuk S2 lagi dong gitu nggak? Ada? Kalau S2 itu gue kebutuhan. Lo mau S2? Gue mau Di mana? S2. Planning gue tuh di Sanata Dharma, Sanata Dharma Jogja dong. Jogja. Ambil apa? Antropologi budaya. Kenapa lo memilih itu? Karena ini lebih ke kebutuhan seni rupa gue. Jadi gue tuh suka bikin karya yang ngebahas soal manusia Oke. sendiri. Jadi gue ya awalnya gue kalau bikin karya gue ngebahas pengalaman gue, tapi lama kelamaan gue kayak menarik kalau misalnya gue ngebahas manusia secara keseluruhan. Balik lagi ke yang tadi gue bilang, gue jaga pameran SKS itu, gue ketemu Ibu Ani itu. Ani Yudhoyono siapa? Enggak. Oh bukan. Gue lupa Ani siapa namanya. Dia ngomongin soal kematian. Oke. Dan dia lulusan antropologi dari UI. Iya. Iya. Dan itu tuh gue banyak banget experience yang gue tuh nggak pernah lihat di seni rupa bahkan kayak gitu juga karya proses pembuatan karya dia semua itu, dan menurut gue itu sesuatu yang menarik. Dari situ akhirnya gue mulai penasaran dan gue mulai ngulik itu soal antropologi itu. Ya udah akhirnya gue terutama juga karya TA gue ngebahas soal antropologi filsafat waktu itu. TA gue tuh kan ngebahas keberposisian subjek dan objek dalam kehidupan manusia sebagai proses pencarian diri. Itu Judul si ini lo. Iya. Tugas akhir lo. Tugas akhir gue. Dan itu dari itu akhirnya nah. Yang menyarankan lo di sana siapa? Atau lo memang lebih memilih? Oh, lo nya sendiri. Gue sendiri yang pengen. Nyokap bokap ada referensi nggak? Nyokap malah bokap tuh malah pengennya gue S2 di IKJ. Oh gitu. Gue bilang kayak gue nggak mau karena gue pengennya gue mau ngambil antropologi karena ini buat kebutuhan gue, konsep gue gitu loh. Itu yang gue pengen. Dan udah proses nih ke sana. lagi nyari beasiswa. Ada S2 lagi buka tuh Kemendikbud.
Iya, teman gue bilang Nah. pakai apa sih BPI ya? Ya, Indonesia, betul. pakai Indonesia. Bisa. Karena LPDP fokusnya biasanya untuk luar. Tapi Ya. LPDP buat dalam negeri juga ada sih. Gue nggak mau. Ah. Oke. Kenapa? Karena lo harus kerja. Oh iya. Gue nggak mau. Oke, itu sebenarnya memang salah satu konsekuensi ketika kita dapat beasiswa dari Ya. mereka, kita ada di mana untuk lebih ke ini sih sebenarnya kayak mengabdi lah ya kasarnya ya Gue gitu. nggak pernah mau ngabdi buat Ah. apa-apa. Jadi kayak gue pengen ya udah gue beasiswa gue sekolah dan karena gue masih ada keinginan untuk jadi dosen. Oh, lu memang ada keinginan. Di kampus mana lo rencana mau jadi IKJ nih, jangan-jangan? Nggak tahu. Oh. Gue kalau dimanapun bisa karena gue seneng ngajar gitu. Jadi waktu di kuliah tuh gue sering banget diminta buat jadi pemateri workshop. Itu dari situlah gue seneng untuk komunikasi sama orang, ngobrol, ngajar gitu. Ya karena dari obrolan ini sih sebenarnya lo bisa ini sih jadi kayak staff pendidikan. Lo mengedukasi orang sebenarnya dari Ya. pertanyaan gue. Lo kan kayak senang berbagi juga Yes. gitu kan. Dan tutur katanya juga kayak staf pengajar lah sebenarnya kan. Bisa sih sebenarnya. Karena mungkin turunan dari bokap nyokap. Lo kan ada darah tuh, ya kan? Darah di mana dua-duanya dosen, ya kan? Jadi benar-benar yang ya namanya kita istilah kan kalau peribahasa buah itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi benar-benar lo pastinya melihat kedua orang tua lo. Jadi itu secara nggak langsung, nggak sadar itu lo memang akhirnya terbawa situasi itu gitu. Dan ya gue juga penasarannya mungkin kayak untuk antropologi seni rupa kayak masih jarang lah di ini. Jarang, di ya kampus. perlu menarik, nggak harus. ISB yang punya antropologi. Oke, kalau UI ada nggak? Setahu gue bukan ada ya UI itu. Tapi setahu gue bukan seni deh, kayaknya Oh, dia lebih ke budaya. Kalau oke. di ISB itu dia benar-benar Antropologi seni gitu. setahu gue. Oh, sama di Sanata Dharma itu Sanata Dharma budaya. budaya. UGM ada juga antropologi kan? UGM ada tapi budaya juga. Budaya. Gue emang Dan lo lagi- pengennya ke seni ya? budaya. memang. Berarti ISBI lo? Enggak, gue ngambilnya budaya, tetap di Sanata Dharma. Karena gue udah riset sama teman-teman gue yang di Jogja, mereka nyaranin mendingan Sanata Dharma gitu daripada UGM. Oke. Dan agak lumayan terjangkau sih kalau Sanata Dharma. Benar itu. Secara dia. segi lo biaya nanti lo butuhan ngekos, butuhan kayak misalnya untuk kayak tes riset apa Ya. tuh lebih ringan lah Sanata Dharma. Nah, itu makanya gue Kampus Jogja pas dibanding. kan kebetulan adek gue juga lulusan Sanata Dharma, jadi gue pas datang wisudanya dia tuh kayak wah kampusnya seru juga nih gitu. Oke deh, fix gue dan nih gue. Seru, emang seru, dan menurut gua lulusan sana tuh oke juga. Iya, dan ada beberapa Romo orang- Banar kan semua di sana, Iya. semua kayak gitu-gitu. Pokoknya orang-orang yang di kebudayaan bisa dibilang yang kita hormati itu banyak lulusan dari sana. Menarik banget sih. Kalau emang. Jakarta tuh opsi gue di sini Rawasari tuh. Apa? Oh iya, kampus ini gua Sekolah Tinggi Filsafat. persis, benar. Ada teman gue Berto di sana, Berto Tukan tuh di situ dia. Oh. Dia cukup rambutnya gimbal, Iya, manis orangnya tuh. Wah, single dia sama saya. Jadi teman-teman cari aja Instagramnya Berto Tukan. Tuh dia bagus secara penulisan, filsafat. Fansnya sama Romo Magnis. Oke. Dan kebetulan pas gue tugas akhir, gue nyari narasumber dosen di situ. Menarik. Narasumber ini. Menarik. Terus kayak, oke menarik nih sekolah gitu, karena deket rumah juga. Iya, Jadi iya, kayak- dekat gampang loh kan aksesnya. Iya, Nggak gitu. perlu ngekos lah kan. Iya, itu. Bener-bener. Nah, menarik banget nih kita tadi udah banyak banget ngobrol ya kan. Kayak Kristo tuh misalnya ternyata dosen orang tuanya itu dua-duanya adalah dosen di kampus seni di IKJ ya. Lulusan IKJ juga ya. Nyokap bokap ya. Lu nyokap, tapi nyokap tuh nggak cuma di IKJ. Oh, ada kampus lain di mana dia? Di Interstudy sama Bunda Mulia. Oh, jadi bener-bener masih ada spirit atau kayak bener-bener semangat-semangat untuk berkesenian dari orang tuanya gitu ternyata. Dan juga tadi banyak juga kayak cerita magang ada di Hahan, terus juga volunteer di Art Jakarta gitu, dan banyak banget yang Kristo udah lewatin, dan itu jadi semacam bener-bener memang ini bekal dia untuk berkesenian gitu. Nah, ini kita udah menjelang mau terakhir, lo ada nggak yang mau lo ceritain tentang project atau apa sebelum kita closingan? Apa nih proyek? Apa ya? Next projectnya, lo lagi butuh apa? Jadi di sini lebih juga lo menginformasikan, bisa jadi lo berkolaborasi gitu. Sebenarnya kalau project untuk yang upcoming, oke lah itu udah fine. Tapi sebenarnya banyak project di kepala gue yang. Nah, coba ceritain, Itu cuma menarik. Apa yang mungkin yang gue ngebet banget itu adalah pameran skateboard. yang paling ngebet lo? Ngebet banget. Oke. Gue udah bener-bener mikirin itu secara matang nih gue. Pameran skateboard tuh gimana? Coba dijelasin coba. Pameran skateboard yang gue pengen tuh sebenarnya bukan lo cuman gambar di papan skate. Betul, itu biasa ya lah. Biasa banget gitu. Tapi kayak menurut gue skateboard ini kan sebuah subculture yang
nyambung kemana-mana ya, Yes, musik, yes. agama atau apapun. Nah, gue pengen coba bawa. Jadi gue melihat tuh banyak skater juga yang mereka karena fashion. Nah, kalau mungkin fashionnya itu yang bisa dipamerin, lalu sepatunya gitu, atau sepatunya skate kan gampang hancur juga karena grip gitu, itu bisa dipamerin atau dan gue akhirnya nemu banyak gitu di Bogor. Dia ada kolektif yang emang dia bikin dia ngebantu untuk di beberapa kampung untuk bikin skatepark gitu. Nah menurut gue tuh yang kayak gitu-gitu tuh bisa kita ajak buat bikin pameran gitu, jadi ngasih perspektif baru buat masyarakat kayak skateboard tuh bukan sesuatu yang mungkin merusak gitu kan. Kalau dilihat kalau di Sudirman mungkin ini banyak nih yang rusak ini, tapi balik lagi itu ke ruang publik dan seharusnya pemerintah memberikan support gitu. Terus banyak deh pokoknya kayak gue pengen misalnya ada dia skater, dia pakai cadar gitu, ya nggak apa-apa juga dia bikin karya apa gitu yang ini, terus kolektif apa gue ajak juga. Terus yang gue pengen tuh adalah yang ini mungkin bisa untuk kedepannya dan untuk ke pemerintah itu adalah, jadi gue pengen ngajak kolaborasi pematung-pematung untuk bikin patung yang skateable. Jadi bisa direspon Bisa buat direspon, main skate, yes. ya oke. Dan itu di pameran, ya udah kita bikin skatepark di misalnya waktu itu gambaran gue Studio 54, jadi depan Studio 54 bikin satu line aja lurus gini. Kayak skatepark kecil ya, Terus mini di situ park. ada patung-patung, Yes. itu bisa direspon, dipakai di slide, diapain. Nah dari situ nanti mungkin gue pengen coba bawa ke pemerintah untuk kayak gimana nih kalau misalnya kita sebar ini patung di sepanjang Jalan Sudirman. Jadi Nice. ketika ada patung itu tuh tempat itu bisa dipakai buat Yes, jadi di nilai estetiknya ada, berfungsinya juga jelas berfungsi, bisa direspon skatepark juga. Dan itu menurut gue jadi nilai plus buat kota Jakarta terutama gitu loh. Wah, lo harus ngobrolnya sama wali kota gitu-gitu nih, bisa Ya. jadi gagasannya kepake banget. Dan gue juga sebenarnya butuh banget diskusi sama orang-orang skateboard yang emang kayak kayaknya bagusan gini-gini. Gue butuh ada masukan juga sebenarnya. Tapi ini ide awal gue tuh gue pengen bikin yang pameran skate tuh kita nggak usah gambar di papan, kita pameran yang apa arsip kek, mau pameran fotografi terserah gitu. Iya, paham. Dan kita tuh cuma tujuannya, temanya adalah kita ngomongin skateboard sebagai sesuatu perspektif yang beragam gitu. Nice. Bukan sesuatu yang kekerasan atau merusak atau apa, enggak gitu loh. Karena kayak gue pribadi, gue main skate itu kadang itu pelarian gue juga dari masalah gue. Kayak misalnya gue jatuh, ya udah gue kayak menyakiti diri gue karena gue jatuh dari skate. Jadi kayak ada apa ya, di samping gue juga belajar trik juga, kayak gue juga mungkin oke lah udah bisa relief nih dari masalah gue gitu. Ada perspektif-perspektif yang seperti itu di banyak orang. Itu sih sebenarnya yang gue pengen banget kalau terjadi tuh bisa nih pameran. Bisa. Perlu adanya saling interaksi kayak dari banyak pihak gitu. Dari anak skate-nya, mungkin dari pemerintah setempat juga untuk bisa saling merealisasikan. Tapi kalau pemerintah itu nanti ya, kayak maksud gue pengen bikinnya kecil dulu. Iya. Pemerintah ada gambaran bahwa pernah bikin gitu sebetulnya, dan ya siapa tahu ada yang mau sponsorin. Nah itu boleh banget ya teman-teman kalau misalnya dengerin obrolan ini dan ada satu mimpinya dari Christo yang mungkin bisa banget dikolaborasiin sama teman-teman, bisa banget langsung aja kontakkan di Instagramnya Christo ya kan, langsung DM, follow-followan, dan kalian bisa banget nih, kemungkinan teman-teman di luar juga sama punya kecenderungan kayak wah itu ide gue juga tuh, bisa jadi kan kalian klik tuh ya untuk sama-sama bisa mewujudkan cita-cita tadi atau impian yang tadi direalisasiin jadi sebuah event, sebuah acara yang menarik. Nah open banget, dan Christo juga dalam hal apapun bisa kayak commission dan lain-lain bisa ya. Jadi detailnya bisa langsung follow di Instagramnya Christo. Nanti di sana bisa ada obrolan kalian tentang mau ada kolaborasi, bikin pameran bersama, semuanya bisa ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita berakhir? Udah ya. Pokoknya tadi udah cukup panjang, lebar banget ngobrolinnya dari semua kayak basic berangkatnya Christo. Terus tadi kita tahu juga ada ternyata Christo ini memang ada darah yang dari orang tua, kedua-duanya jadi dosen. Jadi praktisi seni sebenarnya. Jadi bener-bener yang di berkesenian juga, pendidikan seni rupa juga gitu. Jadi langsung aja buat teman-teman kalau misalnya mau kenalan langsung follow Instagramnya Christo. Tulisannya gimana sih? SC. Hello It's Christo. Nah, Hello It's Christo itu ada di Instagram, langsung follow, langsung say hello aja di DM-nya. Dan untuk siniar seni kali ini kita sudahi dulu karena udah lumayan ya. Kita sebenarnya kalau kita nggak rem nih,
Ini bisa sampai subuh sebenarnya. Ngobrolnya seru banget karena ini tektokan yang menurutku lebih bagaimana saling mengerti tentang obrolannya gitu, tentang project-projectnya gitu. Mungkin kita sudahi dulu senior seni kali ini. Untuk detail informasinya bisa langsung cek di Instagram Artopologi, ada di @artopologi, dan kalau mau di Instagram gua ada di @irvindomi. Jadi mungkin sekian dulu senior seni. Terima kasih atas yang sudah nonton detail. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you Kristo ya. Thank you banget. Sampai jumpa dan selamat malam. Aman ya? Aman. Kalau kagak direm bisa panjang tuh.